Pengasuh Pondok Pesantren Darul Muttaqin Turen Malang, Bapak Kiai Haji Ahmad Ridwan. Insyaallah beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam semua kegiatan dakwahnya. Amin. Yang saya hormati juga para umaroh yang hadir di sini. Ada dari DPRD Pak Dwi tadi yang menyampaikan sambutan, juga Pak Asep mewakili Gubernur Jawa Timur, juga teman-teman para tokoh KIB, Bang Habil Marati, Bang Sirajuddin, Bang Sahrin, yang tiga-tiganya berada di sini. Ini tumben semuanya lengkap nih hari ini. Para santri, santriwati dan warga Turen, semuanya alhamdulillah, saya senang sekali bisa kembali ke Kabupaten Malang ini. Sudah lama belum kembali ke Malang, dan sekarang alhamdulillah bisa sampai lagi di Malang. Terima kasih. Ini bapak-bapak tidak menghalangi yang lain ya? Aman. Menghalangi. Iya, memang ini problemnya nih. Ini problem ini. Kalau kita mau adil, jangan menutupi yang lain. Monggo Pak, lenggah mawon. Oh, lenggah mawon Pak. Supados mboten nutupi ibu-ibu ingkang ten wingking. Ini saya cerita sedikit boleh ya? Dengerin tapi ceritanya ya. Gini, kalau pas ada acara itu, itu sering seperti tadi, ada yang mau selfie, betul ya? Panis selfie, oh, rame rebutan selfie, terus selfie-selfian. Terus sesudah selfie-selfian agak lama itu, nanti terus ada yang bilang gini, wes sudah, panis capek. Saya perhatikan yang bilang yang udah selesai selfie. Iya. Lah sing urung entuk ya pengen selfie toh. Nah, terus langsung sing wis entuk wes doyah ya udah cukup ya gitu. Lah iya, yang sudah bilang sudah cukup. Terus dibilangin panis capek. Sopo rane aku capek. Oh, saya juga nggak capek kok gitu loh. Iya. Nah, itu kadang-kadang kita ini lupa kalau yang namanya keadilan itu harus memberikan kesempatan setara kepada semuanya. Betul? Ya, dari mulai urusan yang sederhana, foto bareng. Foto bareng, sama-sama datang ke majelis ya toh, sama-sama pengen foto, mosok dia halangi, betul nggak? Nah, banyak dari kita udah dapat jabatan, udah dapat posisi, lupa sama yang belum dapat jabatan, dapat posisi, betul nggak? Iya. Terus udah cukup, ayah cukup dengan wes entok kok. Ayah cukup, aku udah ngentok ya. Nah, ini yang harus kita ubah. Sama, kalau pas berdiri pengen dekat gak apa-apa, asal jangan menghalangi yang. Nah, ini pun saya nih Pak, buatan ngalingi saya ini. Jadi, Bapak sekalian, bicara adil itu bukan cuma yang rumit-rumit di atas. Adil itu dari keseharian. Itu yang ingin dikembalikan di Republik ini. Itu yang ingin dinomorsatukan di Republik ini. Mengembalikan agar keadilan itu bukan cuma bahasa yang diucapkan saat upacara. Betul nggak? Loh, pas upacara semua bilang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apal pak, apal. Terlaksana? Sudah terlaksana? Sudah terlaksana? Nah, itu yang pengen kita ikhtiarkan. Jadi kalau ditanya apa perubahannya, membuat semuanya menjadi berkeadilan. Betul ya? Contoh. Kita semua ini kalau sudah pagi, siang, sore, malam pasti makan, alhamdulillah dapat nasi. Betul enggak? Bukan nasi. Itu pas lihat nasi itu, siapa yang nanam nasinya, Bapak Ibu? Petani. Itu petaninya nanam nasinya, dirabuk, dirawat sampai akhirnya panen. Itu semua dikerjakan oleh petani. Pertanyaannya, yang menanam padi, yang merawat, yang sampai panen sudah puluhan tahun, bisakah mereka menabung? Tabungan aja tidak punya. Tabungan nih.
Kok bisa coba? Mereka yang nanam dan kita semua terima berasnya itu. Wah, pulen nih berasnya. Wah, enak berasnya. Lo yang nanam pernah bisa nabung tidak? Kita belum bicara kesejahteraan, kita bicara nabung saja. Sampai dengan sekarang para petani kita kebanyakan tekor. Betul? Loh, ini harus kita lihat sebagai masalah yang diselesaikan, bukan dianggap sebagai kenyataan yang dibiarkan. Bapak Ibu, kita ini sering punya masalah, cuman saking masalahnya itu sudah lama, sudah tidak dianggap sebagai masalah. Oke, biar ya jangan ngono kok Mas. Kan biar nek tani ya jangan uripe angel Mas. Tani kok nabung, tani kok sugih loh. Itu karena sudah berpuluh tahun, jadinya dianggap bukan. Ini bukan kekeliruan presiden, bukan kekeliruan menteri. Ini adalah problem turun-temurun yang harus kita selesaikan. Iya. Jadi kalau ngomong gini itu bukan menyalahkan satu orang, dua orang, bukan. Ini salah kita semua sebagai bangsa. Melihat petani dengan semua masalahnya dianggap semata-mata sebagai wong pasrah Mas. Nerimo ing pandum. Lo gimana? Kita kok melihat ini sebagai harus kita bereskan. Bapak Ibu, nih ada rumah nih, rumahnya itu semrawut, kotor, banyak sisa-sisa dibuang sana sini. Cuman karena orang di dalam rumah itu tidak merasa kebersihan itu penting, jadi tidak pernah dibersihkan. Lama-lama sampah dianggap bukan masalah. Oh, udah biasa banyak sampah. Dan dilalah tamu datang. Pas tamu datang masuk rumah, wih sampah ini dinding. Terus tanya, Pak ini ono sampah. Tuan rumahnya tersinggung, dibilang ada sampah. Loh, nggak usah tersinggung, panjenengan niku udah terbiasa hidup dengan masalah. Nah pas ada tamu datang bilang, niki masalah loh, yuk resik-resik, malah tersinggung. Jangan tersinggung dong, yuk kita bereskan sama-sama. Jadi kalau sekarang pemerintah dengar ini nggak usah tersinggung, ini adalah masalah sama-sama. Cuman sudah terlanjur masalah ini menaun. Laras boten? Sudah menaun, karena menaun tidak dianggap masalah. Nah, kenapa? Karena kita tidak menerapkan prinsip keadilan di dalam tata kelola pertanian. Nah, kalau dari masukan kata adil, gimana caranya supaya adil? Satu, yang nanam dapat rezeki yang cukup, yang berjualan juga dapat cukup, yang membeli juga merasakan kepuasan. Nah itu. Terus Bapak Ibu sekalian, yang namanya adil itu bukan daki-daki, enggak. Ini urusan yang simple yang harus kita kerjakan. Tapi itu tidak bisa dikerjakan hanya oleh Pak Lurah, tidak bisa dikerjakan hanya oleh Pak Camat, tidak bisa dikerjakan oleh Pak Bupati. Ini harus dikerjakan dalam kebijakan nasional Republik Indonesia. Itulah sebabnya ini harus dibereskannya di tingkat nasional, pelaksanaannya sampai ke desa-desa. Jadi karena itu Bapak sekalian, saya dapat amanah nih. Kalau niku nampi amanah dados calon presiden. Kula nyuwun donga saking panjenengan sedaya. Mugi-mugi saged amanah. Mugi-mugi saged istiqomah. Lan mohon doa restu. Ah nih, bab mohon doa restu. Wonten cerita, boleh cerita ya? Jadi gini, ada orang mau maju jadi kepala desa, Bapak Ibu. Maju kepala desa, terus pasang foto baliho, tulisin mohon doa restu. Pasang baliho di desanya itu. Terus ngomong sama tetangga-tangganya, mohon doa restu nggih, mohon doa restu. Wah, semua ngasih doa restu. Terus pas pemilihan pilkades kalah. Wah, kok iso ya kalah? Semuanya mau ngasih doa restu, kok kalah? Jadi didatangi tetangga-tangganya. Piye toh, mbiyen ngomongnya orang doa restu, dukung, kok malah kalah. Oh, tulisan mohon doa restu
maju pilkades toh. Diarani arep kawin. Mohon doa restu. Kalau mohon restu biasanya. Nah, saya juga menegaskan bagus sekalian, kula niki mboten badhe kawin melih, mboten. Nggih, kula niki maju pilpres, mohon doa, jangan sampai keliru nanti doanya. Ya, doanya supaya bisa menjalankan amanah. Apalagi dipilih, dicoblos, adil. Untuk amanah adil harus apa? Harus jujur. Ya, supaya jujur amanah adil ya harus terpilih. Harus apa? dipilih, Harus apa? dipilih. Ayo, ane ra terpilih piye Bapak Ibu? Ayo toh. Jadi kadang-kadang kita ini karena pengen sopan toh, jadi ngomongnya lebih halus. Nah, jadi Bapak Ibu titip doakan kami menjalankan amanat ini dengan baik. Nggih. Insya Allah yang diikhtiarkan adalah keadilan. Apa Bapak Ibu? Sekali lagi. Tadi contohnya petani, paham ya? Kita kepengen petani bisa nabung. Loh, saya sekarang semua tanya, ibu-ibu nih, kalau uang bulanan dari suaminya, uangnya nggak cukup, ibu-ibu bisa nabung tidak? Nah, bisanya malah apa? Ngutang di mana coba? Warung, bang. Ibu-ibu kalau ngutang di mana? Warung. Nanti pas dapat bulanan berikutnya mulai tutup lagi, betul lah? Jadi para petani itu gimana? Ya ngutang ke warung, ngutang bayar rabu, betul nggak? Ngutang sewa pompa, ya nggak? Loh, itu kejadian terus. Saya batin, lagi ini puluhan tahun, kapan bisa sejahtera? Wong nabung aja nggak bisa, nabung aja nggak bisa. Ibu-ibu kalau nabung nggak bisa tuh nggak bisa ngecat rumah, nggak bisa dandani rumah. Kalau motornya rusak nggak bisa dandani, tidak punya tabungan. Jadi saya belum ngomong soal petani sejahtera nih. Kita targetkan petani punya tabungan, biar dengan tabungan bisa hidup sejahtera. Setuju? Nah, jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Mohon doanya, mudah-mudahan ini semua lancar. Janjane mau aku wis nyiapke pantun ya, Bapak Ibu. Boleh dibaca ya pantunnya ya? Harusnya tadi dibaca di awal, ning lali Bapak Ibu. Supen kula. Nah. Pantun ya. Nonton Petruk gawe guyu. Bar nonton dahar bakso. Bapake bagus, ibune ayu. Insya Allah anak-anak ten mriki pinter sedaya. Amin. Nah ini lho santri-santri ini. Santri-santri putih materi. Oh, santri belakang ya. Oh, ini sudah santri deh. Numpak motor banter-banter. Mergo kesusu arep bali. Alhamdulillah santri ten mriki pinter-pinter mergo diajari Pak Kiai. Pak Kiai Ridwan matur nuwun. Bapak Ibu ingkang milulya matur nuwun. Saged silaturahmi, insyaallah sedaya sehat, panjang umur, dipun lapangaken rezekinipun, anak-anak soleh solehah, anak-anak kurotayun. Insyaallah malang gemah ripahloh jinawi. Mekaten sambutan kula, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi